Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemuji UPIN PPG dalam jabatan. Perkenalkan, saya Dedi Hermawan, SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Sunan Gunung Jati, Bandung. Dengan nomor induk mahasiswa 524211085. Saya mengajar di SMP Plus Kaimas, Desa Maripari, Kecamatan Sukauning, Kabupaten Garut. Berikut adalah formulir uji kompetensi dan berikut adalah video pembelajaran saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kan? Pagi. Selamat pagi. Ini sangat semangatnya luar biasa. Sebelum kita mulai, apa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Kenapa ya? Sakit. Nah, Ilham dikarenakan tidak bisa hadir pada hari ini, kita doakan semoga Ilham diberikan kesehatan dan sehingga bisa beraktivitas kembali dengan kita semuanya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, silakan untuk berdoa dulu. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Edil selaku. Untuk melaksanakan pembelajaran hari ini kita berdoa dulu. Doa dimulai. Alhamdulillah, setelah kita berdoa, semoga apa yang kita capai, apa yang kita inginkan, Allah mengabulkan. Nah, selanjutnya untuk timbul rasa cinta terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri. Indonesia airku, tanah tumpahku. Aku berdiri dari batu ibu. Baik anak-anak, setelah barusan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentu kita semua semoga bisa tambah-tambah kita terhadap. Nah, berhubung kita akan menjelaskan materi tentang sikap optimis, ikhtiar dan tawakal, Bapak ingin menampilkan tayangan video yang menginspirasi terhadap kalian. Semoga ini bisa menjadikan motivasi bagi kita semua. Silakan disimak videonya. Ya, setelah barusan kita melihat tayangan video tentang inspiratif bagi kita semua, semoga kalian bisa mengambil pelajaran dan semoga kalian bisa memotivasi dari tayangan
disebut ya, kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, dari tayangan barusan nanti Bapak akan berikan artikelnya dan kalian diberikan tugas untuk menganalisis. Tapi nanti ya. Sekarang kita masuk ke materi, yaitu tentang menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, kalian mesti tahu apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan apa itu tawakal. Selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu pertama, peserta didik memahami konsep optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam perspektif ajaran Islam. Dan kedua, peserta didik menyadari pentingnya mengembangkan sikap optimis sebagai modal utama dalam meraih keberhasilan. Dan ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara ikhtiar atau usaha dan tawakal. Itu yang Bapak harapkan dari tujuan pembelajaran ini. Coba, di sini ada beberapa pertanyaan. Tolong dijawab siapa yang bisa. Nah, ini pertanyaan yang memang menyangkut kepada keseharian kita. Apa yang akan kamu lakukan jika menghadapi ujian? Coba siapa yang bisa jawab? Tetap tenang dan tidak panik. Saya akan berusaha berpikir jernih untuk menghadapi situasi tersebut. Ya, jadi jangan panik ya ketika akan menghadapi ujian, tapi maksimalkan usaha kita. Adapun nanti hasilnya serahkan saja terhadap Allah. Nah, di sini Bapak akan membagi kelompok ke dalam 4 kelompok, ya. Nanti masing-masing kelompok akan kasih tugas, ya. Silakan untuk membagi kelompoknya. Nah, setelah kita sudah dibagi kelompok, Bapak akan memberikan tugas kelompoknya. Apa tugas kelompoknya? Yaitu pertama, menganalisis masalah yang dihadapi tokoh dalam artikel menggunakan konsep optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya tugasnya perwakilan kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil analisis dan solusi yang mereka temukan. Dan ketiga, tugasnya kelompok lain memberikan tanggapan. Jadi kalian harus memberikan tanggapan ketika teman kalian sedang presentasi. Ya, bisa dipahami? Ya, bisa. Kalau sudah dapat dipahami, Bapak akan memberikan lembar kerja masing-masing kelompok. Tolong diisi dan dipahami. Ini. Dan untuk artikelnya di sini ada sudah mengenai tayangan video tadi ya, ini artikelnya. Coba dipahami dan dianalisis. Hasilnya nanti dipresentasikan. Isi lembar tugasnya, lembar kerjanya untuk menganalisis artikel tentang kisah Ibnu Hajar al-Asqalani. Selanjutnya, silakan sesuai apa yang Bapak sampaikan tadi, masing-masing kelompok perwakilannya untuk mempresentasikan ke depan hasil dari analisis artikel tersebut. Ya, silakan
kelompok 1 depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis dari artikel tentang kisah hiburan. Dari artikel tersebut ada masalah yang saya temukan. Masalah tersebut ada dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal, di mana kurangnya kepercayaan diri pada awalnya karena kesulitan memahami materi yang diajarkan. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana lingkungan sekitar yang penuh dengan orang-orang cerdas membuatnya tidak mau bersemangat. Penyebab masalah terdapat dua faktor. Faktor pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah kurangnya kepercayaan diri pada awalnya karena kesulitan memahami materi yang diajarkan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor lingkungan sekitar yang penuh dengan orang-orang cerdas membuat merasa tidak mampu bersaing. Ada pertanyaan? Silakan yang akan mengajukan pertanyaan atau masukan tanggapan. Ya silakan. Maka kita harus memiliki para optimis. Dia menjawab, mengapa kita harus memiliki sifat optimis? Karena sifat optimis dapat menjadikan kita lebih percaya diri, membuat kita merasa lebih baik. Gimana? Untuk jawabannya puas? Nah, semoga tidak puas ya. Terima kasih. Ada lagi? Ya, silakan. Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang Ibnu Hajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah implementasi solusi tentang Ibnu Hajar. Di sini langkah-langkahnya ada 4. Yang ke-1 yaitu meningkatkan motivasi. Nah, meningkatkan motivasi di sini yaitu melihat dari mata sehari-hari seperti tetesan air yang menelubangi batu. Yang selanjutnya konsistensi belajar. Konsistensi belajar di sini yaitu menambah waktu belajar dan terus mengulang materi yang sulit hingga benar-benar dipahami. Terus yang ketiga, mengatasi hambatan mental. Mengatasi hambatan mental ini menguatkan keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang dengan usaha dan kesabaran. Yang terakhir, memanfaatkan sumber belajar. Di sini yaitu memperluas wawasan dengan membaca kitab-kitab dari ulama terdahulu dan berdiskusi dengan guru. Silakan bila ada yang ditanyakan. Ya, silakan kelompok 4. Bertanya, apa motivasi Ibnu Hajar Asqalani untuk meningkatkan pemahaman dalam pembelajarannya? Untuk meningkatkan pemahaman. Beliau mengambil hikmah dari kejadian batu yang berlubang oleh tetesan air di dalam sebuah gua. Ya, bagaimana untuk? Ada yang mau menambahkan dari jawabannya atau menanggapi? Silakan. Ingin menambahkan bahwa Ibnu Hajar mengambil hikmah dari kejadian batu yang terus-menerus tetes air akan berubah. Juga beranggapan bahwa batu saja yang keras akan hilang oleh air, apalagi kepala atau manusia akan mudah dengan berusaha ataupun dalam belajar. Luar biasa ya atas tanggapannya. Terima kasih. Ya, setelah kalian baru
barusan melaksanakan presentasi dan kerja kelompok sesuai arahan Bapak. Alhamdulillah, Bapak sudah menilai kalian, ternyata kalian bisa memahami konsep optimis, ikhtiar, dan tawakal, dan juga bisa mampu menjelaskan hubungan antara ikhtiar dan tawakal. Dan kalian juga bisa menganalisis apa yang Bapak sampaikan. Yang barusan tadi tugas ya, kalian sudah menganalisis dan memang betul itu yang memang Bapak harapkan seperti itu. Dan juga tadi kalian sudah tampil maksimal, ada juga yang menjaga, ada juga yang bertanya, itu luar biasa ya, kalian sudah aktif. Dan selanjutnya Bapak mengulas tentang materi yang tadi kalian sampaikan. Memang betul, Ibnu Hajar al-Asqalani adalah seorang ulama besar yang memang dulunya adalah terbilang lambat dalam pemikirannya. Bahkan dia merasa putus asa, tidak merasa percaya diri. Setelah bertahun-tahun mondok di pesantren, beliau memutuskan untuk pulang kembali ke halamannya karena dia merasa tidak percaya diri. Minta izin kepada gurunya, oleh gurunya dia tidak bisa menahan, diizinkan untuk pulang. Nah, setelah di perjalanan beliau menemukan sebuah pelajaran. Karena kalau sejarah tadi dicerita di perjalanan itu kan hujan lebat, beliau berteduh di salah satu gua. Ternyata di sana ada satu tetesan air yang menetes pada batu, sebuah batu. Dan batu itu bisa tumpul. Artinya bisa tumpul. Itu bisa tumpul dikarenakan ada percikan atau tetesan air. Beliau berpikir batu saja yang keras bisa tumpul, apalagi otak kita yang dikatakan memang tidak keras batu. Maka dari itu beliau juga memutuskan kembali untuk pergi ke pondok. Oke, kalian sekarang harus bisa menerapkan nilai-nilai sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sikap optimis? Yaitu pertama, kalian harus bisa meningkatkan motivasi. Optimisme mendorong seseorang untuk terus maju dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Baik anak-anak, selanjutnya kalian silakan di bagian tadi ada revisi. Artinya silakan kalian isi. Kalau sudah silakan dikumpulkan untuk penilaian Bapak. Alhamdulillah, untuk pembelajaran materi pada hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga ilmu yang kita bermanfaat bagi kehidupan kita dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sesudah